Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Barangkali di bulan Ramadan ini salah satu kegiatan utama kita adalah sebuah tahapan yang menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum ini adalah termasuk tahapan menuju keikhlasan yang disebut tahapan Al-Jihad Al-Akbar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu lalu, Al-Jihad Al-Akbar ini adalah tahapan ke-6 dari 12 tahapan. Dan di situ menarik bahwa Syed Muhammad Mahdi Bahrul Ulum mengutip sebuah riwayat tentang tentara akal dan tentara kejahilan. Bahwa ada 75 tentara akal dan 75 tentara kejahilan. Di mana dalam penutup riwayat tersebut, riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih tersebut, itu disebutkan bahwa wala tajma'u hadhil khisalu kulluha min ajnadil akal illa fi nabiyyin aw wasiyyin nabiyyin aw mu'minin qadim tahanallahu qalbahu lil iman. Tidaklah terkumpul semua sifat-sifat ini dari pasukan akal kecuali pada seorang nabi atau wasi nabi atau seorang mukmin yang Allah telah uji hatinya untuk iman atau untuk keimanan. Wa masairu zalika min mawalina. Adapun selain mereka dari para pengikut kami, fa inna akhadahum la yakhlu min an yakuna fihi ba'du hadhil junud. Maka salah seorang dari mereka tidak terlepas dari memiliki sebagian dari pasukan-pasukan ini. Hatta yastakmila wa yanqa min junudil jahl. Sampai ia menyempurnakannya dan bersih dari tentara-tentara kejahilan. Wa inda dzalika yakunu fid darajatil ulya ma'al anbiya wal awsiya. Maka ketika itu ia berada pada derajat yang tinggi bersama para nabi dan para wasi. Wa innama yudraku dzalika bima'rifatil akal. Dan sesungguhnya hal itu dapat dicapai dengan ma'rifat al-akal, dengan mengenal akal, wa junudihi, dan pasukannya, wa bimujanabatil jahl, serta menjauhi kejahilan, wa junudihi, dan pasukannya. Wafaqanallahu wa iyyakum bi ta'atihi wa mardhatih. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kami dan kalian untuk taat kepadanya dan meraih keridhaannya. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan melalui keutamaan dan keagungan bulan jamuan Allah ini, Allah mengabulkan doa para guru kita, doa para kekasih hati kita, doa kita satu sama lain, mendoakan diri kita dan keluarga kita semua. Sehingga pada bulan ini kita semakin bisa mengenal akal dan pasukannya dan menjauhi kejahilan dan pasukannya. Pada hari ini kita akan mencoba membahas wazir dari seluruh tentara akal yang disebut wazir dari tentara akal tidak lain adalah al-khair, kebaikan. Apa sebetulnya kebaikan? Saya akan mencoba membacakan beberapa riwayat. Yang pertama di Nahjul Fashokhah yang dikompilasi oleh Abul Qasim Papande. Ini sebuah buku berbahasa Iran yang berwarna hijau. Dahulu katanya ini sering digunakan secara waktu SMS Red zaman kira-kira 18 tahun lalu. Bahwa Nabi SAW diriwayatkan berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Ini menggunakan kata khair walaupun di sini digunakan sebagai bentuk yang Yang lain diriwayatkan dari Nabi SAW, khairun nas mu'minun fakirun yu'ti juhdah. Manusia terbaik adalah seorang mukmin fakir yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Berikutnya
Khairun nas man intafa'a bihin nas. Manusia terbaik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Kemudian yang lain diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul muslimin man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Manusia terbaik adalah orang yang tangan dan lisannya tidak membahayakan muslim lainnya. Berikutnya diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian ada dalam hadis Mi'raj, ini hadisnya agak panjang, saya coba bacakan artinya. Wahai Ahmad, ya Ahmad, inna ahlal khair, sesungguhnya ahli al-khair, yang sedang kita bahas itu al-khair ya. Sesungguhnya ahli al-khair dan ahli akhirat itu lembut wajahnya, banyak malunya, sedikit kebodohannya, banyak manfaatnya, dan sedikit tipu dayanya. Orang-orang merasa nyaman terhadapnya, sedangkan jiwanya dalam keletihan terhadap orang banyak. Perkataan mereka ditimbang, dalam kurung dipikir dengan bijak tutup kurung. Mereka senantiasa melakukan introspeksi terhadap dirinya dan menyusahkan dalam kurung meletihkan tutup kurung dirinya. Mata mereka tidur sedang hati mereka tidak pernah tidur. Mata mereka sering menangis dan hati mereka senantiasa ingat. Tiada sesuatu pun yang dapat menyibukkan mereka dari Allah sekejap mata pun. Mereka tidak menginginkan banyaknya makanan, tak banyak bicara, dan tidak pula banyak pakaian. Manusia di sisi mereka adalah orang-orang yang mati, sedangkan Allah di sisi mereka adalah hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat juga yang dikutip dalam Mizanul Hikmah, Imam Ali salamullah alaih mengatakan, laisa bi khairin minal khair illa thawabuh. Tidak ada yang lebih baik dari kebaikan itu kecuali pahalanya. Jadi merupakan ya kebaikan yang sangat tinggi. Dari beberapa riwayat yang tadi kita bacakan, barangkali kita bisa mulai meraba-raba, mulai mencoba memakrifati, mengenali wazirnya tentara akal yang disebut al-khair ini. Tadi disebutkan ahlinya al-khair itu sifatnya lembut, wajahnya, banyak malunya, sedikit kebodohannya, banyak manfaatnya, sedikit tipu dayanya, dan seterusnya. Ini selaras dengan yang kita tadi bacakan bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dan manusia terbaik itu yang orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Sangat banyak manfaatnya untuk orang lain. Karakternya itu menebarkan manfaat luar biasa pada sekitarnya dan sama sekali tidak menebarkan mudarat bagi sekitarnya, tidak membahayakan orang lain. Orangnya lembut, karakternya itu lembut dan baik akhlaknya. Jadi al-khair yang dimaksud di sini kalau menurut penjelasan Imam Khomeini dalam kitab beliau Junudul Aql wal Jahl itu adalah merujuk pada fitrah manusia yang Allah itu menciptakan manusia di dalam fitrah itu. Fitrah itu selalu bersambung dengan khairun mahdun, kebaikan murni atau al-khair al-mahad, kebaikan murni, yaitu ar-Rahman ar-Rahim, yaitu Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Fitrah manusia itu merupakan pancaran tajaliyat dari Allah itu sendiri. Allah itu tidak bisa ditempati di langit dan di bumi, tapi bisa ditempati. Yang bisa menampung Allah adalah hamba, hati dari hambanya yang mukmin, qalbu abdiyal mukmin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Jadi menarik bahwa dalam hadis Mi'raj ini disebutkan bahwa mereka itu lembut wajahnya, banyak malunya, banyak manfaatnya. Pada saat yang sama dia juga disebutkan mereka itu senantiasa berzikir pada Allah, terhubung terus pada Allah. Matanya sering menangis, barangkali karena takut pada Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyibukkan mereka dari Allah sekejap mata pun. Inilah fitrah manusia yang selalu tidak pernah lepas dari wala yang kudu ahdak. Tidak pernah memutuskan janji. Alastu birabbikum. Jadi mereka sudah hidup di dunia material, tapi tidak pernah terlepas dari janji.
Mereka termasuk orang-orang yang yudimu zikroh. Yuzimu zikroh. Jadi mereka itu termasuk orang-orang yang yuzimu zikrullah, kekal, daim dalam mengingat Allah. Dan terpancarlah akhlak yang demikian indah dari dirinya. Inilah yang disebut Imam Khomeini bahwa al-khair itu tidak lain adalah merupakan fitrah manusia itu sendiri ya. Silahkan dibaca detailnya dalam kitab Junudul Akal wal Jahl. Jadi al-khair ini menggabungkan sifat-sifat semua sifat-sifat kebaikan-kebaikan yang lain yang mengakar dari al-khair ini yang ditafsirkan oleh Imam Khomeini sebagai fitrah dari manusia. Bagaimana manusia itu diciptakan. Jadi mungkin kita bisa menganalisis misalnya sebuah segitiga itu sudutnya apakah 180 derajat. Nah, kita bisa menganalisisnya dengan kita belajar matematika dan lain-lain. Tapi ketika kita ditanya kenapa kita memahami prinsip-prinsip logika dasar seperti prinsip non kontradiksi, kenapa kita bisa memahami itu dalam jiwa dan hati kita? Ya, maka salah satu penjelasan yang paling mudah dan sulit mencari penjelasan lain tidak lain ya Allah tuh sudah menciptakan itu tertanam dalam hati kita. Jadi Allah wa fatarona yaitu menciptakan kita dalam keadaan sudah memahami misalnya konon hukum yang disebut prinsip non kontradiksi itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Falsafah Akhlak Syed Mutahari, di sana kita juga melihat bahwa salah satu penjelasan Syed Mutahari tentang akhlak adalah teori fitrah itu, ya, bahwa kita bisa mengenal baik dan buruk dan lain-lain karena kita diciptakan seperti itu. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi diilhamkanlah pada jiwa itu fujuraha wa taqwa. Jiwa kita jadi bisa mengenal yang baik, yang buruk. Kemudian manusia itu cenderung pada kebaikan itu karena fitrah kita. Ketika seseorang itu mengikuti fitrahnya, maka dia akan menjadi ahlal khair. Dan berpegang pada fitrah itu, pada saat yang sama dia berpegang pada al-khair. Dan al-khair di sini menghubungkan dimensi transenden, hubungan manusia dengan yang ilahi, yaitu dengan mengingat Allah terus-menerus. Dia tidak cenderung pada yang sirna, yang fana. Sekaligus dia menjadi orang yang paling lembut ke orang lain, paling bermanfaat untuk orang lain, paling mulia akhlaknya untuk orang lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar walil adhar. Maka bagaimana kita agar bisa menguatkan tentara al-khair, dan bila kita menguatkan tentara al-khair, kita menjauh dari asyar. Pada dasarnya kita bisa menguatkan al-khair tidak lain adalah dengan memperbanyak berkhidmat berakhlak baik pada sesama manusia, menolong orang yang sakit, memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas, menyayangi fuqara dan masakin, dan itu semua dilakukan sembari terus yudimu zikrullah, sembari terus memudawamahkan mengingat Allah dengan selalu mengucapkan wirid-wirid seperti salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Miftah menceritakan dalam kitab beliau Tafsir Doa Iftitah bahwa seharusnya seseorang itu bersolawat terus-menerus. Setiap orang itu dalam kehidupannya absen dari bersolawat, kelak dia akan menyesal. Sebagaimana sudah kita bahas juga dalam beberapa tulisan saya di bulan Sya'ban yang lalu, yang ada juga bisa dikutip juga di Mizanul Hikmah, bahwa waktu-waktu yang tidak diisi seseorang dengan zikir pada Allah, dengan kata lain, waktu di mana kita itu lupa pada Allah dan tidak melakukan zikir pada Allah itu akan menjadi penyesalan di hari akhir kelak, walaupun waktu itu tidak kita gunakan untuk berbuat dosa. Jadi tidak berbuat dosa pun kalau kita tidak ingat pada Allah, jadi tidak berbuat dosa yang tidak didasari karena ingat pada Allah itu barangkali jauh sekali ketimbang tidak berbuat dosa yang didasari karena ingat pada Allah, mengharap keridhaannya, ingin bertemu dengan Allah, dan berdasarkan
mahabbah, hub, dan kerinduan pada Allah. Marilah kita di bulan Ramadan yang mulia ini mencoba memperbanyak berkhidmat pada sesama manusia, misalnya dengan memberikan buka puasa. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan setengah biji kurma. Mengutip khutbah Nabi Shallallahu Alaihi jelang Ramadan. Kita coba berkhidmat pada sesama manusia dengan apa yang masih kita miliki, walaupun setengah biji kurma, atau ittaqun nar walau bisyarbatin min ma. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Ini amalan pada saat berbuka misalnya. Dalam hal sedekah, paling tidak kita tersenyum pada orang lain, tidak menyakiti mereka, menjaga lisan kita, mengambil duri dari jalan, dan berbagai perbuatan perkhidmatan pada sesama manusia lain, sembari senantiasa terus berzikir pada Allah. Melaluinya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beroleh al-khair yang ditafsirkan Imam Khomeini Quddasallahu sirrahu sebagai fitrah manusia yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat kebaikan manusia dan melaluinya terjauhkan dari asyar yang merupakan wazir dari pasukan kejahilan. Ya Allah, karuniakanlah kami kesempurnaan 75 tentara akal dan jauhkan kami dari keburukan 75 pasukan kejahatan di hati Muhammadin wa ali Muhammad di bulan jamuanmu yang sangat agung demi cintamu pada imam kami yang gaib Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati khallat bifinaik alaika minissalamullah abadan ma bagitu wa bagian lail wa nahar wa la ja'alahullahu akhiral ahdi min nili syaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis malam Jumat di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan ini, bagi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan zuriatnya yang suci, yang bersih, dan para leluhurnya yang suci dan paman-pamannya dan keluarganya, pula para nabi, para wasi, para rasul, para wasi, para salihin, para siddiqin, dan para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bin Muhammadin wa ali tahirin. Pula khususnya pada guru yang kita cintai, Ustaz Jalal, Bu Iskartini, Teh Feli, Syed Hussein Al-Habsyi, Syed Aib Segaf, Syed Segaf Al-Jufri, dan seluruh guru-guru kita yang lain, dan mereka yang kita baca kitabnya, Ayatullah Muhammad Sahri, Syed Ruhul Al-Musawi Al-Khumaini, Syed Muhammad Mahdi Barul Usulum, Syed Muhammad Hussein Husaini Tehrani, Alamat Toba-Tobai, dan seluruh ulama yang tidak pelajari kitab-kitabnya. Pula kepada kedua orang tua kita yang masih bersama kita maupun terkhusus yang telah mendahului kita, dan seluruh kaum mukminin, muslimin, muslimat, terkhusus pula yang telah mendahului kita seluruh ahli kubur seperti Pak Beni Kuryawan, Gus Den, Pak Pepen, dan seluruh yang telah mendahului kita. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Allahumma ahni kulla fakir, Allahumma asbi kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma qdidaina kulla madin. Allahumma farid san kulli makrub, Allahumma rudda kulla qarib, Allahumma fuka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kulla marid. Allahumma sutta faqrana biginak, Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni halik. Allahumma qbi anna daina wa hnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.